ini yang sering mandek ya, yang sering mandek Bapak dan Ibu. Ada yang sudah tahun 2012, naik udah berapa tahun sekarang ini. Kalau mencari lagi 150 kan gampang sekali Bapak dan Ibu. Tetapi jika melebihi banyak ini dari dari pembelajaran saja sudah terpenuhi. Tetapi itu belum tentu Bapak dan Ibu bisa naik pangkat. Karena ada unsur yang lain harus dipenuhi, yaitu 4 PD dan 12 PI, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Inilah menjadi kunci. Jadi disinilah yang sering menghambat guru-guru kita. Nah, sudah ada Bapak dan Ibu, sampai di situ lihat, fokuskan punya kita masing-masing, di manakah saya nanti. Sehingga tujuannya Bapak dan Ibu bisa meng-up diri sendiri untuk kedepannya nanti dan bisa memfokuskan pada hal-hal yang memang membuat Bapak dan Ibu belum bisa naik pangkat. Oke, Bapak dan Ibu, kita bicarakan hari ini fokus pada publikasi ilmiah dan karya. Tadi Bapak dan Ibu sudah melihat, oh saya akan naik golongan 4B. Apa yang saya butuhkan? Saya membutuhkan 12 PIKI, 12. Di antara 12 ini ada yang wajib Bapak dan Ibu. Wajib minimal 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Nah, ini yang Bapak dan Ibu lihat. Kalau saya mau naik ke 3C, saya membutuhkan 4. Ternyata saya bebas memilih jenis karya PIKI-nya. Jadi tidak harus penelitian, ada bebas. Ternyata kita bebas. Sekarang ubah mindset kita. Apakah PIKI itu hanya PTK? Tidak, Bapak dan Ibu. Buktinya ini kita bebas jenis karya PIKI. Kita tidak perlu banyak-banyak. Oh, minimal 1 laporan hasil penelitian. Kenapa saya tekankan gini? Karena saya sangat sering mendapatkan alasan bagi Bapak dan Ibu tidak bisa naik pangkat itu karena tidak bisa membuat PTK. Padahal ini kalau dibutuhkan, Bapak dan Ibu perlu mendampingi atau berkolaborasi dengan teman-teman, ini sangat mungkin dilakukan. Jadi minimal 1 laporan hasil penelitian. Nah, sampai ke 4B, ini Bapak Ibu harusnya aman, karena ini masih diperiksa oleh teman-teman kita di Bali. Bapak dan Ibu masih dekat, kalau ada salah masih bisa diperbaiki. Nah, beda kalau ke 4C nanti. Kenapa? Di sini itu kita godok. Karena kalau ke 4C, Bapak dan Ibu sudah dinilai oleh tim pusat. Tim pusat itu sudah tidak bisa diajak lagi toleransi. Bapak dan Ibu tidak bisa lihat apa di mana salahnya, apa yang harus diperbaiki. Kalau di sini, di Bali, mungkin Bapak dan Ibu bisa tanya sama tim, apa sih salahnya punya saya ini? Bisa kita diskusikan. Itu Bapak dan Ibu ya. Maka Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kerjakan saja, kerjakan saja. Ya Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan lebih semangat nanti. Dan minimal selesai Binte ini, workshop ini mendapatkan suatu karya yang bisa diajukan angka kredit. Jadi saya sudah melihat dari tata bulan April nanti sudah ada kenaikan pengumpulan berkas, minimal karya inovatif sudah ada. Oke, Bapak dan Ibu, saya tadi sampaikan, kalau belum mampu menulis sendiri, Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman. 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang. Kolaborasi, tentulah ada pembagian angka kredit. Jadi tidak apa-apa. Kalaupun kita 2 orang, sekarang buat 1, kita berkolaborasi kerjasama, Bapak Ibu jadi penulis utama, temannya jadi pembantu, penulis pembantu. Berikutnya buat lagi 1, tetap berkolaborasi, ditukar sekarang, temannya jadi penulis utama, Bapak dan Ibu jadi pembantu. Ya sudah, sama juga menjadi 100%. Itu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu? Oke, tambah semangat ya, mau naik pangkat?
Oke, tambah semangat ya Bapak dan Ibu. Kalau mau tambah semangat, nanti dicek angka kreditnya di Edupak, diinput dulu sambil melengkapi bukti fisiknya. Diinput apa yang sudah dikumpulkan, jangan ditumpuk saja di map, tetapi diinput supaya kita lihat. Karena Edupak ini sangat sederhana, Bapak dan Ibu sudah bisa memantau. Begitu Bapak dan Ibu lihat, oh ternyata nilai saya sudah cukup, akan keluar di situ. Segera usulkan. Atau masih kurang PIKI-nya akan keluar di situ. Push up sedikit, push di bagian PIKI-nya saja. Nah, jika belum cukup, segera kumpulkan angka kreditnya. Oke. Bagaimana? Sekarang mulai dicicil-cicil, dilihat-lihat lagi, karena kita akan memfokuskan permasalahan yang sering ditemui oleh tim angka kredit, guru-guru itu belum bisa naik pangkat karena masalah publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini bagaimana? Apa sih itu publikasi dan karya inovatif? Bapak dan Ibu bisa lihat di buku 4. Bagaimana menilai karya ilmiah, publikasi ilmiah dan karya inovatif bisa dilihat di buku 5. Jadi di situ sudah sangat jelas di Bapak dan Ibu. Di buku 4 ini sudah dijelaskan. Ada 10 macam publikasi ilmiah. Ada juga 4 macam karya inovatif di situ. Bagaimana definisinya, bagaimana kerangka isi, apa bukti fisiknya, berapa angka kreditnya, sudah ada di buku 4 ini. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak dan Ibu memegang buku 4 ini? Meskipun sekarang zaman digital Bapak dan Ibu, oh sudah ada di laptop. Untuk lebih jelasnya, saran saya buku 4 ini di print satu, dijilid, jadikan pedoman. Buku 4 dan buku 5. Buku 5 itu adalah tentang penolakan. Kenapa karya saya ditolak? Ada di buku 5. Sehingga Bapak dan Ibu nanti begitu menerima penolakan, tahu, oh ternyata kurangnya di sini. Karena penolakan itu ada di buku 5. Oke, tadi sudah dijelaskan. Ada 10 jenis publikasi ilmiah. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Ada presentasi di forum ilmiah, ada hasil penelitian ini PTK, ada PTS, kepala sekolah, atau penelitian eksperimen, dan lain sebagainya. Kemudian ada tinjauan ilmiah, ada Bapak dan Ibu sangat sering ada lomba best practice kan? Ini silakan. Artikel ilmiah, pelajaran modul atau pendidikan, karya terjemahan, buku dan guru. Nah, itu banyak sekali yang ada 10 jenis ini. Nanti apa dan bagaimana menyusunnya, ini semua sudah ada di buku 4. Apa sistematika dari masing-masing, berapa angka kreditnya, sudah ada semua di buku 4. Kemudian ada juga karya inovatif. Di antaranya menemukan teknologi tepat guna, ini untuk anak guru-guru SMK ini luar biasa ini. Menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau modifikasi alat pelajaran, alat peraga, alat praktikum, kemudian mengikuti pengembangan atau penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Ini sangat sering. Banyak menemukan karya inovatif ini dari guru-guru SMK terkait pengembangan dirinya. Ini luar biasa banyaknya. Lebih sering guru-guru SMK itu mendapat pelatihan bintek-bintek saya melihat daripada guru SMA secara umum. Guru SMK dari piagamnya itu untuk PD-nya itu sangat jauh lebih banyak saya lihat. Karena memang betul seperti kata Pak Kabdi membutuhkan pengembangan soft skill. Jadi ini banyak sekali Bapak dan Ibu bisa. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu juga cermati, di sini untuk kenaikan pangkat, jadi mulai 3D ke atas itu, PI diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer, paling banyak 3 buah. Jadi selama masa jenjang itu, ya paling banyak 3 buah. Buku pedoman guru paling banyak 1 buah. Ini padahal setiap guru ini harusnya kan punya ini buku pedoman guru, setiap tahun buat.
Nah, kemudian kalau penelitian Bapak dan Ibu membuat PTK ini paling banyak 2 laporan per tahun. Tidak boleh, tentu ada juga aturannya ya. 1 semester itu 1 laporan, tidak boleh lebih. Kemudian kalau karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Sehingga memang ini penting juga publikasi ilmiah. Meskipun saya tadi bilang semua guru SMK ini lebih condong ke sini, tetapi dalam masa jenjang penilaian tidak boleh 100%-nya menggunakan karya inovatif. Ada beberapa guru mungkin dia banyak sekali memiliki karya inovatif, membutuhkan 4 gitu, semuanya keempatnya itu hasil dari karya inovatif, tidak bisa. Pasti kita gugurkan dari tim penilai karena itu ada aturan juga ya Bapak dan Ibu ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu tidak terkecoh, oh saya banyak punya, saya sudah hitung ini semua, tetapi ada syarat yang lain yang harus dipertimbangkan oleh tim penilai. Terpaksa kita harus gugurkan setengahnya. Jadi marilah dicampur, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif di situ. Oke, Bapak dan Ibu, nah itu bukti fisiknya ada berbentuk laporan, makalahnya, bentuk kopi jurnal aslinya, itu harus disertakan. Itu bagaimana cara menyusunnya sudah dimuat di buku 4. Nah, KTI itu bisa diterima berdasarkan bukti fisik yang telah sesuai serta kelengkapannya. Maka sekali lagi saya tekankan buku 4 itu adalah kuncinya. Meskipun best practice Bapak dan Ibu, best practice Bapak dan Ibu adalah menang juara nasional, jika Bapak dan Ibu ajukan untuk kenaikan pangkat, maka sesuaikan sistematikanya dengan buku 4 supaya tidak ditolak oleh tim penilai. Itu. Jadi jangan plak itu dikirim yang sudah menang tadi plak dikirim, tidak. Tidak boleh begitu Bapak dan Ibu. Karena setahu saya yang best practice itu tentu dia memiliki selingkung yang sesuai, tiap lomba itu memiliki selingkung sesuai dengan aturan lomba. Tetapi begitu karya tersebut Bapak dan Ibu ajukan untuk naik pangkat, sistematikanya sesuaikan dengan buku 4. Itu saran saya seperti itu. Sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu berpikir, ini saya sudah juara nasional, ini sudah menang kemarin, kenapa ditolak oleh tim penilai angka kredit? Ini tim penilainya tidak tahu aturan. Nah, Ibu, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sekali lagi, tim penilai angka kredit memiliki pedoman yang harus dia patuhi. Aturan mainnya yang mana? Buku 4 dan buku 5 tersebut. Jadi itu sehingga begitu Bapak dan Ibu selesai gunakan lomba di mana, selesai digunakan mungkin untuk presentasi. Ya, oh kemarin LPMP juga kan sering membuat best practice itu terkait penjaminan mutu, Bapak dan Ibu ikut terlibat di sananya membuat. Nah, itu selingkungnya di situ. Tetapi begitu Bapak dan Ibu ajukan untuk kenaikan pangkat, disempurnakan sistematikanya sesuai dengan lampiran yang di buku 4. Nah, itu yang saya perlu pertegas kepada Bapak dan Ibu. Nah, itu jadi dilihat juga bagaimana keasliannya. Ini semua 4 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak ditolak jika tidak sesuai dengan aturan. Baiklah Bapak dan Ibu, pedoman sangat jelas. Tadi saya sudah tekankan buku 4 dan buku 5. Oke. Nah, sekarang barulah kita masuk ke publikasi ilmiah dulu. Ya Bapak dan Ibu ya, kita fokus ke publikasi ilmiah yang ada di buku 4. Ada 10 tadi ya. Apa saja itu? Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Contoh menjadi narasumber. Seperti sekarang misalnya saya makalahnya kita buat itu harus disahkan oleh kepala sekolah. Jadi saya sering menjadi narasumber, misalnya ada kegiatan diundang oleh dinas provinsi untuk menjadi, saya harus membuat makalah. Itu disahkan oleh kepala sekolah. Saya tidak PowerPoint, bukan ini PowerPoint ini, tetapi makalahnya itu harus dibuat. Kemudian
Itu sesuai dengan tugas guru. Ya, kemudian surat keterangan dari panitia itu akan nilainya Bapak dan Ibu, angka kreditnya cuma 0,2. Selanjutnya PTK atau PTS Bapak dan Ibu ini dilaksanakan di sekolah. Bapak dan Ibu dilaksanakan di sekolah masing-masing penelitiannya sesuai dengan tupoksi Bapak dan Ibu, kemudian diseminarkan. Nilainya 4. Dilengkapi bukti fisik seminar. Apa saja bukti fisik seminar sudah ada juga di buku 4. Nah, nilai ini hanya ada 0 dan 4. Tidak ada nilainya 1, 2, 3, 0 dan 4. Kecuali dia penelitian bersama. Kemudian ada presentasi pada forum ilmiah. Jadi sudah tadi ya, kok naik pelaporan. Yang ketiga, makalah tinjauan, itu misalnya berisi ide, gagasan, ini di sekolah, best practice Bapak dan Ibu. Ini angka kreditnya 2. Kemudian tulisan ilmiah populer yang di koran ya Bapak dan Ibu. Sering saya lihat Bapak dan Ibu nulis-nulis artikel di koran, itu guru-guru hebat kita banyak yang suka, itu termasuk bidang pendidikan. Silakan Bapak dan Ibu clipping di situ. Ada angka kreditnya 2, itu kalau medianya tingkat nasional, 1,5 kalau medianya provinsi. Tingkat nasional misalnya Kompas, Tempo itu ya, banyak yang dibuat itu. Kalau Bali Pos itu mungkin masih Bali kategorinya. Artikel ilmiah ini berupa jurnal Bapak dan Ibu. Jadi penelitian Bapak dan Ibu tadi sudah membuat penelitian, kemudian Bapak dan Ibu buatkan artikel ilmiahnya, masukkan ke jurnal. Jika nilainya 2, jika jurnalnya bersifat nasional dan terakreditasi, nilai 1,5 jurnal nasional tidak terakreditasi atau provinsi yang tidak terakreditasi, kemudian 1 untuk provinsi tidak terakreditasi atau kabupaten atau lokal. Nah, ini salah satu jurnal. Ini dari IGI Bali sudah punya jurnal yang namanya Japri. Ini sekolah saya sudah juga punya jurnal yang namanya Didaktika. Ya, jadi jurnal itu bukan dibuat dilihat nasional atau tidaknya itu dilihat dari naranya, reviewernya Bapak dan Ibu ya. Di situ nanti Bapak dan Ibu cek. Nah, kemudian ada buku pelajaran. Buku pelajaran ini adalah pengetahuan pelajaran tertentu yang ditujukan bagi siswa. Ditulis oleh guru atau sekelompok guru. Ini saya lihat sering banyak kayak guru SLB, ini sering dia menulis buku pelajaran di nasional dan lain sebagainya. Itu saya yang sering baru dinilai kemarin itu yang banyak menulis pakai buku pelajaran ini guru SLB. Guru SMK belum saya lihat, padahal ini sesungguhnya bisa ya. Yang lolos BNSP itu nilainya 6, yang hanya ber-ISBN saja nilainya 3, kemudian tidak ISBN nilainya 1. Bukti fisiknya bukunya Bapak dan Ibu ya, bukunya. Modul atau diklat, ini modul yang pembacanya dapat menyerap sendiri materi. Ini SMK banyak ini membuat modul atau diklat. Saya lihat sudah di-share juga banyak link-linknya itu teman-teman di Guru Berbagi. Ini sudah lihat banyak juga modul dan diklat. Itu bagaimana sistematikanya sesuaikan di buku 4. Angka kreditnya 1,5 jika modul dan diklat itu digunakan tingkat provinsi. Kemudian 1 jika digunakan untuk tingkat kabupaten, yang sering digunakan untuk tingkat sekolah itu nilainya 0,5. Jadi meskipun sedikit tapi dicicil, jadi banyak Bapak dan Ibu. Nah, buku dalam bidang pendidikan. Jadi berisi pengetahuan pendidikan. Buku ini tidak hanya untuk siswa, bisa juga untuk pengetahuan umum lainnya. Jadi ini angka kreditnya 3 jika dicetak penerbit yang ber-ISBN. Kemudian nilai 1,5 dicetak oleh penerbit tapi tidak ber-ISBN. Ini contohnya Bapak dan Ibu kalau membuat buku, kemudian Bapak dan Ibu akan dapat sertifikat seperti ini dari penerbit itu ya. Kemudian ada karya terjemahan Bapak dan Ibu. Jadi penerjemahan buku pelajaran yang memang betul-betul diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Siapa tahu ada buku berbahasa. Jadi itu di sekolah Ibu ternyata lintas minatnya menggunakan bahasa Mandarin. Ini bisa digunakan juga
Nah, tentu saja yang dilihat kesesuaiannya dengan buku asli itu dicantumkan juga. Meskipun angka kreditnya 1 ya Bapak dan Ibu ya. Harusnya Bapak bisa pembelajaran. Ibu pas program tahunan, program apa namanya semester, kemudian pengembangan Pak dan Ibu buat target-target di SKP itu kan Bapak. Nah, sekarang susun dijadikan sebuah buku kita. Coba artikelnya dilihat di buku 4 apa saja sih dalam latar belakang. Ini target kita setahun. Karena diminta Bapak dan Ibu pasti buat. Sekarang kenapa tidak? Yang kita sudah buat itu kita rangkum jadikan buku pedoman guru. Bisa nilainya lumayan ya. Dan ini disahkan cukup oleh kepala sekolah saja. Tidak perlu lagi. Nah, itu Bapak dan Ibu ada 10 tadi publikasi Bapak dan Ibu nanti pilih satunya di situ. Bapak dan Ibu akan buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke karya inovatif ini Bapak dan Ibu. Bagaimana sih hubungan dengan tugas guru mengajar Bapak dan Ibu? Apakah itu hanya boleh dibuat oleh guru bidang studi tersebut ataukah bisa dibuat oleh guru? Tadi saya sudah sampaikan Bapak dan Ibu, karya inovatif itu ada banyak. Salah satu di antara ada karya seni. Karya seni ini bisa dilakukan oleh semua guru, Bapak. Tidak hanya guru seni yang membuat. Jadi karena kita mengakui talenta, semua guru itu ada memiliki jiwa seni dan mampu menciptakan meskipun guru matematika. Tapi kalau dia mampu menciptakan karya seni, itu juga bisa diakui. Ini bisa dilakukan oleh semua guru. Kemudian ya teknologi tepat guna berupa alat atau mesin dan program komputer misalnya. Bukan suatu aplikasi program komputer kan oleh semua guru masih diakui. Salah satu contoh kita tahu yang banyak kita gunakan ada teman kita dari Klungkung ya Pak Koman Pasek itu dia bukan bidang studinya komputer, mereka guru fisika, tetapi itu bisa diakui. Jadi semua guru bisa nanti. Nah, kemudian bagaimana kalau karya teknologi tepat guna, dia yang berupa eksperimen, model pelajaran, jadi kemudian manajemen, olahraga, alat pelajaran. Kalau yang ini barulah khusus sesuai tugas mengajar guru. Buat alat praktikum, fisika. Kalau sekarang Bapak dan Ibu tata boga, jadi membuat pelajaran, alat peraga untuk membuat kue ini, itu misalnya sesuai dengan bidangnya. Tetapi jika punya skill yang seperti, oh saya mau buat aplikasi seperti Edupa, saya bilang, Edupa. Kita tidak tahu siapa yang buat Edupa itu. Nah, Bapak dan Ibu di situ membuat itu bisa ya, apalagi gunakannya untuk di provinsi. Nah, kita akan masuk tadi sampaikan KI itu ada 4 jenis. Pertama tadi menemukan teknologi tepat guna. Apa saja yang di situ masuk di dalamnya. Nah, jadi penemukan teknologi tepat guna itu berupa hasil pengembangan tadi manajemen, pengembangan olahraga, ini divideokan. Berupa juga hasil eksperimen, sains teknologi. Bisa juga. Selain itu ada program aplikasi, ada juga program aplikasi komputer. Kemudian alat yang bermanfaat untuk sekolah, untuk pendidikan atau masyarakat umum. Bisa dilakukan oleh semua guru. Yang tadi kan ada semua guru. Kalau yang ini khusus untuk guru mata pelajaran. Sesuainya. Bukti fisiknya, laporan, proses, video-video, foto. Kemudian kategorinya, ada kategori kompleks. Kategori kompleks itu angka kreditnya 4.
kategori sederhana itu angka kreditnya 2. Mana dia kategori kompleks? Sudah ada juga aturannya di Pak dan Ibu. Aturannya digunakan untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Ada surat keterangan dari pengguna. Nanti ya, silakan Bapak dan Ibu dipilih nanti. Yang berikutnya, menemukan atau menciptakan karya seni. Ini juga banyak Bapak dan Ibu. Ada seni sastra, seperti apa saja di situ? Oh, ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi, naskah drama atau teater. Nah, Bapak dan Ibu yang suka membuat cerpen, yang suka membuat puisi, itu silakan. Kemudian ada seni rupa, kriya, logam, seni rupa kriya, logam atau kayu, keramik, lukisan, patung, ukiran. Seni desain komunikasi visual, sampul buku, pembuatan poster, brosur, baliho, fotografi, animasi, film, company profil company ya. Seni musik atau suara, pembuatan lagu, aransemen musik. Seni busana, pembuatan model baju, celana, rok, dan sejenisnya. Seni pertunjukan, pertunjukan teater, drama, tari, sendera tari, dan ensemble. Semuanya bisa ini Bapak dan Ibu. Silakan disusun sesuai deskripsinya, sesuai dengan pedoman buku 4. Kalau dia kategori kompleks nilainya 4, kategori sederhana nilainya 2. Jadi jangan sia-siakan bakat Bapak dan Ibu. Jangan dipendam begitu saja. Bapak dan Ibu sudah selalu merancang pertunjukan teater di mana di sekolah, kemana-mana, mendampingi anak-anak dan Ibu mendesain, merancang semuanya. Nah, bentuk apa penghargaan? Oh, bentuk piagam. Piagamnya itu bisa juga diangka kreditkan. Selain itu, Pak dan Ibu bisa dibuatkan angka kredit juga. Mari mulai dilakukan ya. Mohon Kemudian, maaf Ibu Made. Iya. Mengingatkan waktu masih 15 menit lagi. Oke, lagi sedikit. Sudah yang nomor 3 ya. Membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga dan alat praktikum. Nah, alat peraga itu apa saja? Poster atau gambar pelajaran, alat permainan pendidikan, APK, model benda atau barang atau alat tertentu, benda potongan, kemudian video, animasi pembelajaran. Ini yang Bapak dan Ibu sekarang buat ya, alat bantu pelajaran. Alat bantu pelajaran. Nah, kalau yang ini kategori kompleks nilainya 2, kategori sederhana nilainya 1. Kemudian alat praktikum itu sains, matematika, fisika, kimia, alat praktikum teknik berupa mesin listrik, sipil. Kategori kompleks nilai, kategori sederhana nilai 2. Jangan tanya saya ya, kenapa Bu nilainya segitu? Itu di buku 4-nya, di pedoman, di permenpannya sudah ada ya, di lampiran permenpan. Mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman, sering Bapak dan Ibu diminta menyusun standar pendidikan. Kemudian nyusun soal UN, misalnya dari direktorat dipanggil itu untuk nyusun, atau di kabupaten, di provinsi ada Bapak dan Ibu kemarin diminta menyusun soal tryout, atau mungkin siapa tahu Bapak dan Ibu diminta menyusun pedoman UK, ujian kompetensi. Nah, itu juga ada nilainya, tinggal dibuatkan deskripsi. Tingkat nasional dan tingkat provinsi nilainya 1, termasuk tingkat provinsi dikerjakan di kabupaten. Kemarin kan ujian sekolah dan lain sebagainya. Banyak yang dipanggil, itu ada piagamnya kan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu lagi workshop video pembelajaran. Kedepannya supaya Bapak dan Ibu lebih semangat untuk mengerjakan tugas nanti yang diberikan. Apakah ini akan dapat nilai atau tidak? Bapak Ibu akan lihat apakah dia termasuk PI atau KI, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Bapak dan Ibu lihat. Tadi saya sudah jelaskan, video pembelajaran itu tadi termasuk dalam alat pelajaran. Dia termasuk alat pelajaran. Jadi alat yang digunakan memperjelas bagaimana konsep Bapak dan Ibu, sehingga bisa dipahami oleh siswa. Bukti fisik apa yang diperlukan? Laporan tertulis, jadi yang memuat di situ proses pembuatan, pemanfaatannya, perancangannya, sistematikanya semua ada di buku 4.
Jadi sehingga Bapak dan Ibu bisa dilihat sekarang. Begitu selesai nanti download buku 4, kemudian print, oh saya akan buat video. Ini sistematika yang saya buat. Angka kreditnya, ini ada kompleks, itu nilainya 2, durasi minimal 30 menit. Kalau sederhana nilainya 1, durasi minimal 15 menit. Jadi menyelam, minum air ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sudah dapat di situ. Oke, bagaimana format pelaporan pembuatan alat pelajaran tadi? Ada halaman judul, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tujuan, manfaat, rancangan atau desain, prosedur terhadap kualitas. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan, Bapak dan Ibu. Kesimpulannya, salah satu persyaratan untuk mengajukan kenaikan pajak penuhinya unsur publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Kemudian ada berbagai jenis publikasi dan dinilai oleh tim penilai buku 4 dan buku 5. Lengkap seluruh nilai pengajuan masuk karya pelajaran. Teknologi sangat menarik yang hebat transformasional. Saya ingin melihat Bapak dan Ibu bertransformasi. Bapak mengerikan di saat perubahan ini, di saat kita tidak mau berubah. Tetapi saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi berkarya buat kita semua. Terima kasih semua, salam sukses dan waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Made. Luar biasa. Atau mungkin menjawab ke masih mentok naik pangkatnya ya. Ya, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab di bukernya langsung atau lewat kolom chat. Baik, silahkan. Untuk yang mau bertanya untuk materi pada teman-teman yang guru PNS mungkin. Tadi di sini ada satu pertanyaan antara Swenaya. Kalau guru swasta bagaimana? Terima kasih Pak. Antara kenaikan pangkat tidak ada menghitung guru swasta dan negeri ini Pak ya. Maksudnya guru guru negeri yang ditempatkan di swasta kan begitu. Nah, kalau kenaikan pangkat itu kan memang untuk PNS Pak ya. Tempatkan di swasta itu ya, cuma biasanya yang di swasta jadi sama mengisi edupak juga ya. Jadi itu. Tetapi kalau guru yang yayasan itu biasanya yayasan punya golongan-golongan masing-masing ya untuk teknik penggajiannya itu. Jadi itu. Jadi ini yang kita bicarakan terkait kenaikan pangkat di PNS, tetapi PNS yang ditempatkan di swasta prosedurnya sama. Pengajuannya juga ke Disdikpora pada saat periode naik pangkat.
Nah, itu mungkin Mbak Ayu. Oke, baik. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung diketik di kolom chat atau dibuka langsung speakernya untuk bertanya kepada Ibu Made. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan terkait kenaikan pangkat dan angka kredit. Mungkin Pak Made Sukanto, mungkin ada yang mau ditanyakan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Ibu. sore Pak Made. Perkenalkan yang dari SMK Negeri 1 Manggis, satu sekolah dengan Ketua Panitia Pak Yas. Dari paparan Ibu sudah jelas sekali, terutama mengenai video pembelajaran masuk ke alat pembelajaran, masuk ke karya inovatif. Nah, kesulitan kami biasanya untuk bisa dinilai sebagai kredit itu laporan, Bu. Ya. Karena biasanya kesulitan kami kan dalam menulis ya. Ya. Nah, mungkin Ibu bisa bantu kami dengan share berbagi salah satu karya inovatif sehingga kami sesuaikan redaksinya dengan kondisi karya yang kami lakukan nanti dalam pelatihan ini. Komandan, Bu, terima kasih. Oh, nggih. Terima kasih Pak Made Sukanto untuk laporannya. Nanti saya akan coba karena saya guru SMA ya, banyaknya ada di SMA. Kemarin mungkin saya sudah pernah share juga kalau Bapak dan Ibu mengikuti grup, banyak sekali teman-teman kita yang justru saya karya inovatif itu banyak saya nilai itu dari teman-teman SMK. Ini banyak. Bapak tidak perlu benar kata Bapak tadi, kita bukannya menulis yang panjang-panjang, tapi ikuti prosedur dan sistematika sesuai dengan di lampiran buku 4. Tujuan Bapak menulis karya inovatif itu apa? Sesuai tadi deskripsinya. Ini tidak terlalu berat bagi saya ya. Kemudian bagaimana programnya yang Bapak rancang, desainnya, hal itu nanti akan saya coba carikan contohnya ya, contoh terkait karya inovatif. Saya akan kasih ketua panitianya. Terima kasih Pak Sukanto ya. Nanti saya akan coba carikan. Bu. Terkait nikah, Bun. Kan ada yang kompleks dan sederhana nikah, Bun. Perbedaan antara kompleks dan sederhana nikah, sehingga kan nilainya apa 1 apa 2 gitu. Oke. Bapak dan Ibu, kompleks dan sederhana itu adalah tergantung wilayahnya. Contoh, misalnya Bapak dan Ibu membuat sebuah karya, seperti tadi saya bilang, aplikasi e-raport itu dibuat oleh Pak Pase itu ya. Itu yang menggunakannya itu kan sudah tingkat nasional semua. Ada surat pengakuan menggunakan. Contoh misalnya Bapak dan Ibu lukisan, Bapak dan Ibu punya lukisan. Bapak dan Ibu pamerkan. Pamerannya itu di Art Center, wilayah Bali yang membuat. Diberikan surat keterangan oleh panitia itu untuk Bali, itu sudah kompleks. Kalau sederhana masih di lingkungan sekolah saja, minimal kelurahan saja sudah bisa dianggap kompleks. Jadi wilayah penggunanya, tetapi ada surat pengakuan, surat keterangan dari yang menggunakan tersebut. Itu mungkin Pak Made. Jadi kompleks dan sederhana itu bukan dilihat. Nah, kalau video dia dilihat dari durasinya. Tadi durasinya kan saya sudah bilang. Kalau kompleks itu durasinya minimal 30 menit. Ya. Kalau sederhana itu minimal 15 menit. Itu. Jadi karena semua beda-beda. Jadi seperti tadi ada cerpen, berapa kumpulan cerpennya, itu ada jumlahnya supaya bisa diakui kompleks yang berapa. Makanya hal pertama yang Bapak Ibu nanti lakukan, download buku 4. Sekarang saya mau buat apa? Lihat petunjuk buku 4. Itu kunci itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah Bapak dan Ibu di sini sudah semua punya buku 4? Nah, kalau sudah semua nanti bisa dilihat. Kalau belum nanti disilakan di-download. Itu. Sehingga apapun yang Bapak dan Ibu buat nanti pasti ada. Kemarin saya melihat dia membuat itu terkait ngajarin anak-anak itu apa namanya
laundry itu dibuatkan karya inovatif, dibuatkan modul. Jadi dia membuat sesuatu yang baru karena di SMK itu kan banyak. Contoh kemarin saya lihat Ayu itu membuat kopi itu, membuat apa namanya. Nah, barista itu macam-macam. Nah, bagaimana sekarang Bapak dan Ibu membuatkan anak-anak itu kalau kita mampu mengkombinasikan menjadi sebuah karya inovatif. Nah, itu karya inovatif itu tidak mesti murni ya Bapak dan Ibu, bisa juga modifikasi. Modifikasi dari alat yang sudah ada tetapi diciptakan menjadi baru. Itulah inovatif. Ya. Tidak harus baru. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan kayaknya Bu Ayu. Ya, bisa Ibu di chat ya. Itu sudah ada dari Pak Wayan Karyase. Pak Wayan Karyase sudah memenuhi keempat C ya. Bapak kalau memang sudah memenuhi keempat C, silakan diajukan. Cuma pengajuannya tidak ke dinas provinsi ya Bapak dan Ibu ya, langsung ke LPMP melalui PO Box, tetapi surat pengantarnya diminta di dinas provinsi. Surat pengantarnya diminta di dinas provinsi, itu ke bagian umum ada di Pak Krisna, gitu ya, nanti di sana. Kemudian Bapak berkas itu dilengkapi. Nah, cuma di sini Pak, kalau keempat C betul lebih dicermati terkait PKG itu ya, jangan sampai nanti betul-betul harus sesuaikan dengan buku 4 dan buku 5. Karena ini yang di pusat juga menilai acuannya itu. Nah, pengesahan dan lain sebagainya itu dicermati. Ya, selamat ya Pak Karyase. Ini sudah memenuhi keempat C, terus berjuang ya. Terus berjuang. Kemudian, ini sama. Iya, Pak Karyase. Sama dengan Bu Nengah Rudiani juga. Pertanyaannya beda, Bu Made. Pertanyaannya beda. Ya. Kalau diterbitkan hanya disimpan di sekolah. Makalah biasa Bu ya. Jadi tergantung jenis, ini disahkan oleh kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Kalau memang sudah artikel Ibu mau jadikan kan kirim aja ke jurnal Bu, kan enggak apa. Kirim ke jurnal. Kalau di sekolah saja itu ada surat pengesahan dari kepala sekolah ya Bu ya. Oke, bagus. Lanjutkan Bu. Baik Bu. Ya, Bu Made, artinya dari pertanyaan Bu Nengah Rudiani, apa bisa golongan 4C hanya dengan membuat karya inovatif makalah tinjauan ilmiah tanpa diterbitkan, hanya disimpan di perpustakaan. Artinya boleh Bu ya? Boleh kan ada tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya, tidak harus semua diterbitkan. Tetapi kan tidak cukup satu itu, masih ada yang lain lagi ya. Boleh Bu ya. Kali PTK harus diseminarkan. Tadi kan ada wajibnya, ada PTK yang diseminarkan, ada artikelnya, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Kalau yang ini kan masuk dia makalah biasa, makalah yang hanya diterbitkan di perpustakaan, komponennya yang lain. Ya. Oke, sudah. Selamat ya Bu. Ada dari Ibu Lasmini. Kalau kumpulan resep bias, resep bisa apa tidak dimasukkan pada poin menciptakan karya seni? Kalau bisa minimal berapa resep yang harus ada pada satu kumpulan resep itu? Ibu, kumpulan resepnya itu Ibu buat sendiri atau enggak? Itu dulu pertanyaannya, jangan resep orang dikumpul-kumpulin aja. Beda itu. Ya. Resep sendiri ada dari juga. Kalau resep sendiri, iya. Nanti mengenai jumlahnya, Ibu lihat buku 4. Ibu maunya kategori kompleks atau kategori sederhana, itu ya. Sebentar. Kumpulan resep itu termasuk alat pelajaran ya Bu ya. Termasuk alat poster juga itu. Nah, kalau poster ada setiap 4 poster, 4 gambar itu bisa dibuat. Ada Bu, semua ada aturannya ya Bu ya, di buku 4 ya Bu ya. 4, ya. Iya, buku 4 itu halaman 53. Nanti Ibu lihat ya. Buku 4 halaman 53. Oke. Baik Bu Made, ini tadi dari Ibu Gusti Ayu Lasmini, ini terkait video pembelajaran, selain memperhatikan durasi waktu, apa ada syarat khusus lainnya, Bu?
tidak ada syarat khusus lainnya. Yang jelas itu video pembelajaran, tidak video yang lainnya. Bapak dan Ibu kan sudah tahu, nanti kan ada materi video pembelajaran. Bukan sembarang video, yang mana termasuk video pembelajaran, itu kan ada nanti Bapak dan Ibu dari Pak Yokta, nanti bagaimana membuat video pembelajaran, tentu saja ada pembukaannya, bagaimana kita mengajar di kelas ya, jadi tidak hanya sembarang video, tetapi betul-betul itu mengikuti alur seperti pembukaan, materi ajar, ada penutupannya, closingnya, bagaimana itu ya. Nah, durasi yang kalau video hanya durasi ya, tidak perlu tidak perlu kemahiran, ada aturan yang lain ya. Baik, terima kasih Bu Made. Selanjutnya dari Pak Gede Sudiarto. Nah, ini mungkin kasus dari lama sekali ini Bu, terkait linearitas ijazah. Mungkin yang ngambil S2 niki, yang ijazah yang tidak linear itu yang bagaimana Bu? Ijazah yang tidak linear, contoh Bapak dan Ibu misalnya guru tata boga. Ngambil tata S2 boga itu ya pendidikan gitu. Iya, S2-nya manajemen pendidikan. Itu tidak linear ya. Berarti dia bukan tidak dihargai di unsur penunjang. Iya, di unsur penunjang. Itu nanti ya Bapak dan Ibu ya. Itu contohnya. Bapak dan Ibu SMK kan luar biasa ya. Syukurnya ada apa kemarin dua kompetensi itu ya. Bu Madi. Iya. Halo Bu Madi. Iya Pak Gede. Diki, tiang biar nyambung nih kalau bertanya di chat kayaknya biar ada umpan balik begitu. Iya. Nah, kalau saya kebetulan S1-nya itu S1 Pendidikan Tata Boga. Nah, sekarang kan kita di universitas itu belum ada S2 Pendidikan Tata Boga itu belum ada begitu Bu. Nah, sebenarnya kalau misalnya nyari yang linear kan agak susah begitu. Iya. Jadinya, karena saya udah mencari-cari itu belum ada, termasuk di Undiksa mungkin belum ada S1 yang bunyinya S1 Pendidikan Tata Boga, S2 Pendidikan Tata Boga. Nah, kemudian apa saya ke linear dengan tata boganya saya, karena kalau ke pendidikan jelas bukan pendidikan tata boga kan, pendidikan begitu saja Bu. Iya. Ya, itu mungkin benar sama Pak Gede itu ya, banyak terjadi permasalahan di situ. Sekarang biasanya tim penilai juga melihat dari transkrip nilai. Transkrip itu komponen yang lebih banyak di mata pelajaran yang memuat apa itu. Kalau memang relevan, itu juga ada ketentuannya. Kemudian kita bisa masukkan. Misalnya di pariwisata itu, apakah dia mungkin lebih besar ke SEP, beda dengan SEP ya, masak-memasak. Ya lebih umum Bu. Jadi kalau lebih umum. Ya lebih fokus ke pariwisata. Kalau Tata Boga kan ya masak-memasak. Begitu. Kalau pariwisata itu lebih umum, dia semua tidak Tata Boga saja, tetapi ada keperformannya, kemudian seperti itu. Ada mungkin pariwisata untuk umum seperti itu, perjalanan. Manajemen itu pariwisata lah. Oh, manajemen pariwisata gitu ya. Waduh, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi ya bagus ya Pak Gede ya. Sulit Bu. Jadi kita mau S2 juga kadang-kadang agak bingung larinya kemana ya, mumpung saya belum kan, jadinya saya minta advice dari Ibu. Kalau misalnya ke pariwisata memang agak beda sih dengan tata boga. Cuma kalau ke pendidikan kan malah lebih tidak nyaman ya, kecuali apa pendidikan mungkin begitu. Magister kejuruan kan ada begitu. Oh, kalau ada ya masuk itu kayaknya Pak ya. Ada ya magister pendidikan kejuruan. Saya juga tidak. Saya baru nemu juga benar. Karena seperti penjelasan Ibu tadi bahwa tidak linear itu kan poinnya jauh sekali ya Bu. Di bawah iya. Lagi setengah begitu. Iya. Itu sama dulu kan. Ya. Bukan setengahnya
penunjang dia. Ya, itu. Hanya 10 kalau nggak salah ya, Bu. Iya, hanya 10. Hanya 10 poinnya, Pak Gede. Iya. Nah, ya itu dah. Pertanyaan saya ini belum terjawab sampai sekarang. Iya. Terima kasih ya Pak Gede ya sudah berbagi ya. Itu juga jadi buat saya ya. Jadi itulah. Terima kasih ya. Jadi yang paling penting nanti Bapak dan Ibu kalau mau ke S2 yang paling perlu diingat adalah surat izin belajar ya. Jangan sampai dilupakan itu. Karena penting sekali, saya melihat banyak tidak bisa digunakan banyak karena dulu menganggap surat izin belajar sehingga tidak diurus. Sekarang terus ke provinsi ya tetap tidak bisa digunakan. Apapun alasan, biarpun kami tim penilai berbaik-baik, oke, loloskan saja, BKN yang menolak. Jadi selalu turun BTL sepanjang dia memenuhi. Yang paling penting sekarang Bapak dan Ibu untuk naik pangkat, Bapak dan Ibu PN online itu juga karena sekarang sangat-sangat dimudahkan. Di Edupa Bapak sudah isi pemberkasan, masih dinilai oleh tim, keluar Pak, tidak perlu ngurus apa-apa lagi, tetapi semua data diupload di e-Kepeg, syaratannya e-Kepeg itu sudah ngelink ke PNS. Mulai sekarang dicicil-cicil Bapak dan Ibu, sehingga jangan sampai di bulan tiba-tiba turun BTL. Lagi BTL itu berkas tidak lengkap. Itu ya, nanti sehingga jangan sampai terlalu lama di situ. Mulai sekarang dicicil sesuai dengan aturan, kan sudah disosialisasikan PNS online di masing-masing sekolah gitu ya. Mudah-mudahan guru SMK jangan cuma sibuk kita saja, lupa juga dengan diri kita. Jadi kita lebih diri kita juga harus mengingat bagaimana kebutuhan kita untuk naik pangkat. Itu. Baik Bu, selanjutnya ada dari Pak Made Sukanto. Ini lampiran PKG untuk deskripsinya, apakah harus ditulis tangan atau bisa di print? Oke. Sukanto mau ke 4C nih ya tadi ya. Ya. Pak, kalau mau ke 4C itu nanti di pusat dinilai ya. Ada beberapa hal yang wajib ditulis tangan. Tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Yang wajib Bapak Ibu dan tulis tangan itu adalah di pengamatan, di catatan fakta. Ya, kalau tidak nanti pasti nol hasil. Ya, itu ya. Berlaku juga bagi sesungguhnya iya sama, tetapi cuma di provinsi baik hati biasanya. Tetap. Kenapa hal ini Bapak dan Ibu ini harus tulis tangan, Bapak dan Ibu? Nah, setelah kita cermati, sekarang ini di tim sudah agak ketat sedikit. Setelah dicermati, banyak sekolah itu menggunakan aplikasi. Ternyata setiap guru itu hanya plak di print aplikasinya tanpa mencerna kembali. Salah satu contoh, guru si A mengamati karakteristik siswa. Harus ditulis tangan itu. Guru si A kelihatan 4 orang siswa atas nama Dewi, Wina, Edi, dan lain sebagainya memperhatikan pembelajaran. Itu misalnya. Ternyata gue atas nama Dewi, Wina, dan sama. Ini ada guru C, masa sih guru itu sudah kelasnya ngajarnya berbeda, pengamatannya berbeda, sama. Karena apa? Karena mereka tidak memperbaiki. Itu sudah kayak di format itu sehingga sekarang kita itu ada beberapa poin yang memang wajib tangan ya Bapak dan Ibu ya. Nanti bisa dilihat, ingat juga penilaian teman yang baru sudah kena yang suplemen ya 300 ya itu Pak Made, Mbak Yu. Semua Bu, semua. Untuk PKG itu sudah baru Bu ya? Sudah. Dengan yang suplemen itu? Iya, sudah. Ya, berarti apa bisa nanti Ibu share kami untuk format PKG yang baru Bu? Karena kami masih mempunyai form yang lama saja Bu. Oh, boleh. Nanti diminta ya, Gek ya. Ya, baik Ibu. Ini selanjutnya ada dari Pak Wahyu. Ini terkait kenaikan pangkat.
ke 3C. Syaratnya apa saja, kemudian apakah sudah boleh di tahun 2022 mengajukan? Tadi saya sudah share ya berapa angka kredit yang Bapak dan Ibu butuhkan, Pak Wahyu ya. Tadi kan sudah saya share berapa angka kredit yang Bapak Ibu butuhkan ke 3C. Syarat yang utama Bapak usul DUPA dulu ya. Mau naik pangkat itu harus usul DUPA ya. Jadi bedakan nanti. Bapak dan Ibu kalau Pak itu belum untuk naik pangkat itu masih usul DUPA keluar PAK. Jangan penilaian angka kredit naik pangkat itu urusannya BKD melalui umumnya sih orang naik pangkat 4 tahun. Tapi ini karena bulan April nanti dilihat apa memenuhi komponen karena ada persyaratan di situ misalnya ada 50 nilai apakah komponen kalau Bapak rajin karya nilai kalau dinilai misalnya kan lumayan itu DK misalnya tiap semester lumayan itu dari 3B ke 3C. Nah, itu kan 10 kemudian 3 PD dan 4 publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dan juga tidak iya. Di samping itu inovatifnya kan bebas itu harus nah, itu. Ada kemungkinan Pak, tidak masalah itu. Bisa ngecek dimasukkan ke edupaknya dulu, jadi bisa dicek di situ apakah sudah terpenuhi syarat dan angka kredit yang diminta. Jadi nanti Bapak melanjutkan begitu Bu ya? Iya. Ya baiknya ini mungkin saya lewat sedikit karena terkait resipi itu sudah dijawab tadi langsung oleh Ibu Made. Ini kebetulan ada pertanyaan tentang praktisi. Jadi ini dari Ibu atau Bapak Putumas ini, saya dulu bekerja di industri di kitchen, akan tetapi tahun 2014 memutuskan jadi praktisi atau guru di SMK. Akan tetapi yang namanya jadi guru haruslah S1, karena saya bilang kalau ke Undiksa, saya keluarga dan jauh. Jadi saya memutuskan kuliah di Stipat Triatma Jaya Dalung. Begitu ikut SMPKB, jurusannya tidak linear katanya Bu, karena aplikasi hanya jurusan PKK atau IRT, sehingga untuk melanjutkan ikut PPG dan sebagainya. Mohon maaf Ibu Putumas, ini pertanyaannya apa Bu ya? Dari S1-nya. Ya, bisa bertanya langsung, dibuka saja speakernya, akan lebih bagus. Oh sorry, ini Bapak ya, Pak Putumas. Silakan buka speakernya Pak, ditanyakan langsung sama ibunya. Ya, terima kasih Ibu. Begini, terkait dengan penjelasan tadi, pertanyaan itu. Intinya, artinya jurus saya itu tidak linear. Itu padahal saya sudah sekolahnya kan di kampus pariwisata. Itu umum gitu ya. Nah, jadi agak susah sih saya untuk seperti Bapak Ibu lainnya mungkin untuk ikut dalam SIMPKB, PPG dan istilah yang lainnya begitu Bu. Nah, intinya dari pertanyaan saya itu berarti memang harus saya mencari atau kuliah lagi yang ada hubungan dengan jasa boga itu barangkali. Pak Putumas sudah membaca linearitas itu, sudah mencerna di situ. Karena saya terus terang tidak mengamati ya. Kan ada yang terkait linearitas program studi itu ya di Permendikbud itu sudah tidak ada di situ Pak. Memang tidak Bu.
Tidak, oke. Ya. Kalau memang tidak ada sama sekali, mumpung masih muda, ini saran saya kan ada kuliah yang beberapa angka kredit yang bisa diakui, mungkin yang serupa sehingga kita tidak sia-sia. Seperti misalnya di UT itu ada, saya juga tidak tahu gitu kan. Karena misalnya ada beberapa angka, saya banyak menyarankan seperti itu karena ada teman-teman itu kemarin itu di pegawai misalnya dia karena waktu pengangkatan kedua dia pakai SMA sekarang tidak bisa diakui kan, tidak bisa diakui. Nah, saya sarankan kuliah ulang saja sedikit, tetapi cari kuliah dan izin belajar yang memang bisa mengakomodir nilai kreditnya sedikit kemarin itu biar tidak total dari awal gitu. Saya sampaikan saran begitu. Nah, mungkin itu satu solusi Pak. S1 yang bisa mengakomodir sebagian kreditnya sehingga izin belajar juga bisa didapat kan gitu Pak Putu Mas ya mungkin ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Sudah kayaknya ini ya luar biasa ya. Ya baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan atau mungkin masih ada yang malu bertanya di sini, bisa nanti dihubungi Ibu Made Sri Yuniati. Dengan senang hati beliau akan membantu pastinya. Bisa dicek langsung ibunya nanti. Iya. Ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum saya tutup dari Bu Made mungkin mau memberikan closing statement dulu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa sekali kegiatan dan diskusi kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan yang pertama tadi dan Ibu buat bagaimana selesai kegiatan ini. Pertama itu dibuat di download buku 4 dan Ibu nanti terarah. Dan panitia penyelenggara kegiatan juga bisa mengarahkan. Kalau masalah konten itu berbeda. Yang kita utamakan di tim penilai supaya bisa diajukan adalah sistematikanya. Karena konten kan sistematika. Oke, sistematikanya disesuaikan dengan buku 4. Terus kemudian mulai Bapak dan Ibu bongkar-bongkar karya-karya yang Bapak dan Ibu miliki, kemudian sesuaikan sistematikanya dengan buku 4 dan mulai cicil-cicil kumpulkan dan input ke Edupa Bapak dan Ibu sehingga kita lebih termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan. Mengembang diri, selesai kegiatan buat langsung pengembangan dirinya, kemudian difolderkan, bisa diupload sehingga begitu nanti diminta bukti fisik kita sudah selesai. Nah, terkait banyaknya pelatihan-pelatihan online Bapak dan Ibu, itu kan banyak juga sering Bapak dan Ibu dapatkan surat undangan tetapi mengikuti poster, silakan itu juga bisa diakui Bapak dan Ibu, cuma carikanlah surat rekomendasi dari kepala sekolah. Selalu itu ada surat rekomendasi dan itu juga sudah diakomodir di buku 4. Kalau seminar-seminar itu masukkan di kegiatan kolektif guru Bapak dan Ibu. Jadi rumah-rumahnya kemana Bapak dan Ibu masukkan rumahnya itu lihatlah di lampiran Permenpan. Jangan sampai salah masuk rumah. Karena kalau salah masuk rumah tim penilai jangan diminta untuk memindahkan ke rumah lain, itu langsung dicoret. Ya. Jadi sehingga tidak salah rumah juga di di karya-karya Bapak Ibu supaya diakui. Nah, Ibu diisi, kemudian ikepek Bapak dan Ibu, apapun proses ada di sana. Jangan berdiam diri kalau memang sudah lama tidak. Periode penilaian itu ada periode April dan periode Oktober. Untuk periode Oktober biasanya berkas itu sudah masuk dia bulan Mei itu sudah masuk dia. Bulan Mei itu sudah masuk, April sampai Mei itu masuk, kemudian Juni sudah melakukan penilaian. Tetapi untuk periode tahun berikutnya bulan Oktober itu berkas masuk. Oktober itu sudah
sampai 31 Desember. Jadi cermati sehingga Bapak dan Ibu tidak terlambat kembangannya. Saya menunggu hasil inovatif Bapak dan Ibu guru. Kemudian nanti dari tim, dari panitia penyelenggara bisa juga dijadikan sebuah buku karya-karya inovatif Bapak dan Ibu yang lainnya. Sehingga dari satu kegiatan kita dapat mendapatkan banyak manfaat. Demikian, selamat mengikuti kegiatan dan selamat menyiapkan diri dan jangan jadikan halangan publikasi ilmiah dan karya itu. Kita dengan senang hati kerjakan saja semampunya, tetapi untuk anak didik kita laksanakan secara Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore dan senang bisa berbagi pada. Terima kasih Bu Ayu. Baik, demikian tadi pemaparan dari yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Made Sri Yuniati. Atas nama seluruh panitia kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata baik sengaja maupun tidak secara workshop hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah pada workshop sore hari ini akan lanjutkan untuk materi selanjutnya di esok hari. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.